Nah, kalau untuk mobil Nissan Mars, dia kalau untuk master kopling ya, ini bukan master rem, ini master kopling di bawah nih ya teman-teman. Ini tuh harganya mahal ya teman-teman, ini bisa 500.000 dan ini tuh nggak bisa diservis ya. Sama kayak R3 ya, nggak bisa diservis, jadi rusak ganti. Kalau mobil teman-teman ya ngalamin masalah rem, misalnya minyak remnya berkurang terus sempat ngocok ya, jadi kita rem itu suka kita kocok terus dia dapet gitu ya. Lalu kita ngecek tempat tabung reservoir pengisian minyak rem itu, ternyata minyak rem berkurang. Nah itu tandanya ada yang bocor teman-teman. Nah salah satu penyebabnya bocor itu bisa karena dari master rem atas. Ini contohnya buat mobil Carry Futura ya 15, ini sama aja kayak T120 SS, sama aja. Dan ini juga saya jelaskan sama teman-teman, ini bisa berlaku di mobil umum apa saja ya, mau di Avanza, Xenia, Rush, Terios, Innova, L300 apa saja teman-teman ya. Kalau minyak rem mulai berkurang di tabung pengisian reservoir, itu berarti sudah mulai ada terjadi kebocoran. Apalagi kalau sempat saya bilang tadi ya, sempat kita ngocok remnya gitu, terus sekarang dia dalam. Nah tuh teman-teman cek di sini, karena ini salah satu sebabnya kenapa terjadinya minyak rem itu berkurang, berarti ada rembes atau bocor. Namun ada hal yang penting juga yang mau saya jelaskan ya teman-teman, berhubungan dengan sistem rem di mobil kita. Nah jadi ini teman-teman, kalau mobilnya sama kayak gini ya, misalnya Carry atau SS ya, ini kan ada booster di sini ya. Lalu teman-teman perhatikan di sini tuh, di booster tuh ada coakan ya, coba lihat, perhatikan nih. Ini ada coakan nih, ini ada maksudnya teman-teman ya. Kalau udah terpasang kan seperti ini. Ini kalau udah terpasang ya, ini kan adanya di bawah speedometer ya posisinya. Nah gini kan, kalau udah terpasang nanti dijepit pakai mur 12 kan, kiri kanan. Nah di bawah sini kan ada coakan yang tadi nih. Nah ini tuh apa sih maksudnya? Nah ini tuh maksudnya kalau misalnya ada kebocoran di master rem ini ya, itu si minyak rem dia akan rembes di sini, turun nih dia turun. Makanya di sini tuh kalau teman-teman mau lihat di mobil teman-teman, kalau mobilnya sama-sama ini ya, Carry, Futura, 15, 1000 cc atau SS ya, atau misalnya L300 ya, teman-teman lihat nih, kita cukup ini aja, lihat di atas pedal kopling rem sama gas ya. Nih lihat di sini kan boosternya kelihatan tuh agak ke atas dikit ya. Kalau agak ketutupan, tutupnya dibuka dulu. Di sini tuh ada rembesan basah nih. Nah kalau basah sini ada basah, ini kan harusnya kering ya. Basah berarti dia udah bocor di sini nih. Nih kenapa dia harus dikasih coakan gini, supaya kalau terjadi bocor di sini ya, itu minyak remnya tidak masuk ke sini teman-teman. Nih nggak masuk ke sini nih, ke dalam booster. Karena dalamnya booster ini kan karet. Kalau sampai sini masuk minyak rem, itu bisa berkemungkinan cepat rusak ini ya si booster remnya. Contoh semacam mobil Avanza, Xenia, Rush, Terios, itu umum banget. Dia nggak ada coakan gini nih teman-teman nih. Dia nggak pakai ini nih. Jadi kalau misalnya minyak rem di tabung reservoir pengisian itu habis, itu dia masuk ke sini ke dalam. Saya beberapa kali mengalaminya di bengkel kayak gitu. Jadi minyak rem itu masuk ke sini. Jadi ini penuh. Setengah segini itu isinya minyak rem. Jadi kita mesti sedot, keluarin. Dipakai selang water pass kecil itu mesti dikeluarin. Sebab kalau enggak nanti bisa rusak boosternya. Nah, jadi ini maksudnya itu. Ya, ini jadi jangan ditutup ya teman-teman. Oke, lalu kalau misalnya terjadi bocor, ya teman-teman dibuka. Kan ada karet seal kan yang di depan satu. Nah itu ya, di belakang sini satu kan. Nah dia gini modelnya kan tuh ya. Nih yang ini kan bagian belakang nih R, yang F ini kan bagian depan. Jadi untuk rem depan sama untuk rem belakang. Nih kalau kita ngerem di sini kan harusnya keluar tekanan minyak kan. Nah kalau dia bocor, itu bisa bocor dari seal yang ada di sini. Ini kan ada karet seal di sini nih. Ya satu di sini. Nah, atau dia bocor yang ada yang dalam sana. Yang kedua. Coba saya keluarin dulu ya.
Nah, dia bisa juga bocor di sini nih. Ada di sini, ada di sini satu lagi kan, dua. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ngalamin bocor ya, misalnya udah dibuka, di sini ada spi ya, teman-teman buka pakai tang spi, copot dulu. Lalu teman-teman nanti dalam sini tuh bersihin dulu ya, pakai air sabun sama amplas yang halus. Bisa amplas 2000 atau 1500 yang kita bersihkan. Sembari nanti lubang-lubang ini kita bisa tusuk nih, pakai kawat kecil. Yang ke pipa nepel, yang ke roda, ini nggak boleh mampet ya. Nih, sama tutup ininya sebaiknya dibuka teman-teman. Nih, ini jarang dibuka nih. Ya, memang si master rem ini umum ya. Itu biasanya kalau misalnya terjadi bocor, ya itu jarang dibuka di sini teman-teman. Itu rata-rata itu langsung diganti karetnya. Padahal di sini sumber kotor numpuk di sini nih. Ini banyak kotoran di sini, numpuk kotoran di sini teman-teman. Ya itu mesti dipahami ya. Jadi ini mesti dibersihkan sekaligus. Bagian dalam sini pakai amplas halus, lalu ini dibersihkan pakai air dan pakai sabun aja cukup, pakai sikat kawat kecil. Lalu kalau sudah bersih ya, ini sudah bersih dan pastikan lubang-lubang ini gak ada yang tersumbat, ini bisa ditiup teman-teman, atau pakai kompresor angin ya. Ini nggak boleh tersumbat ya. Ini udah bersih semua. Dalamnya juga ini nggak ada baret ya, teman-teman boleh masukin jari untuk diraba. Kalau ada baret nggak bisa ya teman-teman, harus ganti master baru ya. Tapi kalau diraba masih rata dia nggak masalah. Amplas pakai amplas paling halus saja 2000 atau 1500 ya. Pakai air dan pakai sabun, jangan pakai minyak ya. Untuk buat bersihin ya maksudnya. Nah, lalu nanti untuk penggantian karet sealnya ini kan ada jual karetnya teman-teman. Nih, karetnya jual nih, ini. Beli di Shopee, Tokopedia ada jual nih di online. Ini harganya cuma 15 sampai 20.000 nih. Karetnya 1 2 3 4 5 sama ini 1 2 3 4, kalau nggak salah dia ada 5 teman-teman, satu lagi bulat ya. Nah, jadi ini yang teman-teman harus tahu ya sebagai pemilik mobil. Kalau yang nonton ini teman-teman kebetulan mobilnya sama ya, jadi kalau udah mulai ada bocor tuh jangan dibiarkan, segera aja kita ganti aja teman-teman. Atau mau ganti satu set ini nggak apa-apa. Tapi kalau mau ganti karetnya aja, cuman ini 1 2 ya, 3 4 5 sama yang o-ring ini. Nanti tengah-tengah sini bisa dibuka pakai obeng kembang nih. Nih dalam sini ada obeng kembang kan. Nah tuh, nah buka nih, nanti kita ganti karet sealnya yang ini. Dan jangan sampai salah ya, perhatiin menghadapnya, karena yang satu ini menghadap ke sini, satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sana, dan ini ada o-ring satu di sini. Nah, baru kita bisa rakit. Pada saat rakit dikasih dulu minyak rem sedikit di dalam, baru kita masukin. Dan di tengah sini nanti dia ada satu baut 10 yang ada ringnya ya, ring tembaga ini. Ini yang di sini, ini tengah sini, di bagian depan. Nah jadi gitu ya teman-teman, supaya teman-teman bisa dipahami. Kalau misalnya master rem itu atau master kopling itu ada perawatan sebetulnya. Kalau teman-teman pengen awet ya, dan yang paling utama hindari ini ya, jangan sampai terjadi kerusakan di booster rem ini gara-gara master rem kita ini bocor, kita biarkan. Kalau sampai masuk ke sini minyak rem ya, itu bisa rusak booster remnya sayang. Harga boosternya mahal jauh daripada master remnya. Apalagi mobilnya itu Avanza Seniera Sterios ya, itu suka masuk seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman. Nah kalau untuk mobil Nissan Mars, dia kalau untuk master kopling ya, ini bukan master rem, ini master kopling, ini bawah nih ya teman-teman. Ini tuh harganya mahal ya teman-teman, ini bisa 500.000 dan ini tuh nggak bisa diservis ya. Sama kayak R3 ya, nggak bisa diservis, jadi rusak ganti dan makanya harus perlu perawatan. Kalau sudah diganti karet kayak gini, udah beres diganti semua, nanti minyak rem dikuras. Jadi masukin minyak rem baru, semua di roda dibuang, kosongkan.